Tahun 1979 sebelum abang aku lahir lah intinya. Sampai di tahun itu tuh memang struggle-nya orang Tanjung Pinang ya di masa itu. Tak tahu ya kalau sekarang ya. Di tahun itu bapak mama aku nih selama 16 tahun merantau ke Malaysia sana cari duit lah ya. Karena di Tanjung Pinang kan masa itu susah nak cari duit. Pergilah ke Malaysia dalam keadaan ilegal. Ilegal macam mana pula? Jadi tak pakai paspor? Tak resmi. Tak resmi. Jadi tak melalui outsourcing lah kalau zaman sekarang ya. Jadi memang mereka masuk tuh ya pakai jalur orang, misalnya Mbak Yu kenal dengan Beda ya. Keluarga Beda nih ada yang ke Malaysia. Lepas itu dibantulah, tapi tak memang jalur yang legal, ilegal. Jadi dulu orangnya bilangnya jalur belakang. Mbak Yu, aku dengar-dengar hidup engkau ni nasib dia bertukar dengan kakak engkau yang dekat Malaysia. Macam mana cerita dia? Betul, nasib yang tertukar. Udah bisa jadi film tak? Dari awal aku sekolah lah dulu sekolah dulu aku bercita-cita ingin sekolah di negeri yang terkenal, SMA Kakakku nih termasuk anak yang pintar ya dulu. Jadi dari dia SD kelas 1 sampai dia SMA dia nih juara 1 umum. Tak pernah tersaingi dengan teman-temannya lah gitu. Jadi aku nih sekolah di SD negeri yang kat rumah. Kalau dia SD negerinya yang jauh dari rumah. Terus yang favorit lah. Iya betul, yang unggul lah bahasanya. SMP kayak gitu juga. Dia dulu SMP negeri 1 Kijang Kak Bintan Timur. Aku SMP 3 Bintan Timur. Oh berarti betul-betul yang kayak karena anak bontot kan. Terus sekolahnya yang terdekat lah. Kalau bisa jangan menyusahkan orang tua gitu. Karena udah ribet kan ngurus kakak-kakakku. Apalagi SMA. Terus pas kuliah ini yang paling lucu sekali ya sebenarnya. Nasib yang tertukar nih di sini nih kisahnya. Jadi dulu aku kuliah S1 tahun 2012. Nah, kakakku nih yang mendahului aku kuliah kan di atas aku betul kan. Dia tahun 2009 kuliah ke Malaysia, ke University Kebangsaan Malaysia, UKM. Pas tuh aku nih udah bercita-cita, aku kalau nanti kuliah nak yang keluar negeri juga. Tadi tapi tak tersampaikan. Akhirnya kuliahlah dekat Pekanbaru. Itu pun swasta, bukan negeri. Jadi betul-betul kayak semua cita-cita aku tuh ada di kakak aku yang tercapai. Sekolah negeri dia yang dapat dari SD sampai SMA. Aku pun negeri juga tapi tak jauh dari rumah. Kalau dia jauh dan favorit, aku tak. Kuliah pun gitu juga. Aku nak kuliah dekat luar negeri tapi dia yang kuliah. Ya. Aku kuliah ke Indonesia, ke Pekanbaru waktu itu. Lepas tuh lucunya lagi nih. S2. Aku S2 itu tahun 2019. Jadi masa tuh kakakku kan lagi S2, aku masih S1 kan. Waktu itu tahun 2016 aku udah nak lulus kuliah nih S1. Dia bilang gini, aku nak main lah ke tempat engkau gitu, pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Aku nak main ke tempat engkau karena aku udah selesai kuliah. Dia pengen lihat aku kuliah kayak mana di Pekanbaru. Jadi di tahun 2015 tuh dia liburan lah main ke Pekanbaru. Punya main nih. Ditawarkanlah pula dengan kawan dia kerja kat Pekanbaru. Jadi salah satu universitas kat Pekanbaru namanya UIR, Universitas Islam Riau. Memang hal tuh tak sengaja karena dia pikir kayak coba-coba aja lah nih ngelamar di UIR tuh, siapa tahu masuk gitu. Tiba-tiba masuk. Padahal niat dia tadi tuh cuma liburan kan, nak tengok aku kuliah Yang tadinya niat aku yang ingin menjadi dosen, tapi ternyata dia yang menjadi dosen di UIR itu. Allah. Sangat plot twist bukan? Yang tadinya nak hidup dekat Pekanbaru. Akhirnya tahun 2018 aku balik lagi ke Tanjung Pinang. Dia yang menetap ke Pekanbaru. Jadi udah 3 malah. Lepas tuh lucunya lagi nih dulu aku dekat dengan laki-laki lah nak berjodoh lah cerita dia nih. Tak berjodoh, yang berjodoh malah kakak aku lagi yang kat Malaysia tuh. Dia berjodoh dengan orang Pekanbaru. Makinlah menetap di sana. Makinlah aku nih tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup lagi kat Pekanbaru karena udah jodoh tak ada, sekolah tak dapat ya. Apalagi pekerjaan jadi dosen tuh itu cita-cita besar aku. Tapi dia yang dapat. Lucunya lagi nih, aku S2 aku udah bilang aku nanti nak S2 lah karena aku dapat beasiswa kan. Beasiswa unggul namanya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Aku bilang aku pilihannya mau ke University Brunei Darussalam, UBD. Ternyata korang tahu dia yang masuk, aku tak masuk. Aku masuk ke Unri. Jadi dia yang pergi ke sana. Iya betul. Dia pergi sana kuliah S3. Walah mak, bisa jadi pun. sangat
plot twist bukan? Itu adalah cita-cita besar aku, tapi yang dapat kakak aku semua. Jadi ya gitulah. Sampai dari pendidikan, jodoh, tempat tinggal, apalagi Semua dia dapat. cita-citaku dia yang dapat. Dan lucunya lagi nih, sekarang aku nak balik lagi ke sana tak bisa. Apa pula? Kenapa? Lagi dah tujuan aku nak ke sana. Tak ada Iya. tujuan. Tak ada tujuan. Siapa tahu nak buka ini pabrik sawit. Amin ya Allah. Amin. Siapa tahu aku yang punya lahan berapa tuh? 5 hektar ya? Amin. Cair. Nanti kok korupsi 271 triliun. Aku hari itu kan ngomong dengan mak aku, Mak, kenapa ya semua cita-cita besar aku, semua keinginan aku, sekolah aku, tempat tinggal aku, jodoh aku tertukar dengan kakak aku. Terus mak aku bilang gini, jangan-jangan nih dek, dia manggil aku adik kan, jangan-jangan dek, mama salah baca doa tak? Astagfirullahaladzim. Jadi yang didoakan tuh sebenarnya tujuannya aku, tapi yang tersebut kakak aku agaknya. Jadi Bukan tersebut, agaknya kayaknya ini cocok di sinilah macam gitu sama jadi Allah. mungkin kata Allah, ya wes landuk, nduk kata Allah ya kan, bukan rezekimu gitu. Jadi kayak rezekimu di sini. iya, gitu. jadi memang sampai jodoh pun. Dan lucunya lagi nih, mak aku sama pak aku nih dulu pun memang bukan orang Tanjung Pinang asli. Lucunya lagi nih, bapak aku dengan mak aku nih dulu berjodoh nih sampai dapat kami 5 anak nih. Bapak aku asli Jawa Timur, Pacitan. merantau lah dia ke Tanjung Pinang. Mak aku lahir Batam, daerah Sungai Lekop. Terus besar kat Tanjung Batu, dekat Riau yang asli. Habis tu berjodoh ketemulah kat Tanjung Pinang. Tapi sebelum dia orang berjumpa nih, dulu mak aku dengan bapak aku tuh sama-sama kerja kat Malaysia. Oh, dekat Malaysia. Betul. Jadi selama 16 tahun bapak aku tuh kerja kat sana. Dulu tuh tahun 1979 sebelum abang aku lahir lah intinya. Sampai di tahun itu tuh memang struggle-nya orang Tanjung Pinang ya di masa itu. Tak tahu ya kalau sekarang ya. Di tahun itu bapak mama aku nih selama 16 tahun merantau ke Malaysia sana cari duit lah ya. Karena di Tanjung Pinang kan masa itu susah nak cari duit. Pergilah ke Malaysia dalam keadaan ilegal. Oh. Ilegal macam mana pula? Jadi tak pakai kalau- paspor. Tak resmi. Tak resmi, jadi tak melalui outsourcing lah kalau zaman sekarang ya. Jadi memang mereka masuk tuh ya pakai jalur orang, misalnya Mbak Yu kenal dengan Beda ya, keluarga Beda nih ada yang kat Malaysia. Lepas Dibantunya. tuh dibantulah, tapi tak memang jalur yang legal, ilegal. Jadi dulu orangnya bilangnya jalur belakang. Dulu mak aku sama bapak aku 16 tahun di sana, sampailah dapat catur tuh lahir di Malaysia, sampai punya IC sana tau. Lepas tuh balik ke Tanjung Pinang dalam keadaan udah lah ada beranak pinak kan, udah banyak kan. Pokoknya zaman dulu tuh Tanjung Pinang sulit kali cari uang. Sampailah mak bapak aku merantau ke Malaysia sana, kayak gitu ceritanya. Tapi tak zaman dulu aja lah Mbak Yu, zaman sekarang pun susah juga cari duit. Tengok Cece tuh, Iya. sampai ke Singapura, Malaysia nyapu-nyapu lap-lap meja tuh. Iya, memang susah. Kau Mbak tahu Yu. tak dia dekat Singapura lap-lap daun pinggir jalan. Iya. Saking susahnya dapat duit dekat Indonesia nih. Tapi kan masa tuh Cece tak masuk jadi ini apa karyawan ilegal kan? Legal kan Ce? Kat Legal. Singapura tuh. Nah, Dia tak di hire, dia main masuk aja nyapu-nyapu Iya, dekat aku depan memang- rumah orang. Aku memang sengaja aja langsung biar Habis itu orang nanti nampak bagi kan. duit semua orang tuh. Bagi duit. Kan lumayan kan Mbak Yu untuk balik lagi, datang lagi kan. Selama seminggu penuh tuh dia bekerja lah tuh, nanti balik ke Pinang dah. habis. Miskin lagi dia. Habis itu dia balik lagi kerja ke Singapura Balik lagi. lagi kerja Ya ke Allah. Singapura, Malaysia. Jadi sebenarnya nih kita nak lanjutkan cerita Cece kah atau nak lanjutkan cerita aku dan keluarga mak aku? Engkau aja lah, emang ada lagi. Ada sih banyak beda, tapi cuman ya engkau nak cerita mak aku yang mana lagi nih? Emang mak engkau ada berapa? Maksud aku cerita mak aku yang belah mana pula? Dekat Malaysia tuh ceritanya kerja apa dekat sana? Selama 16 tahun, mama bapak aku tuh kerja kat kilang tebu. Kilang tebu tuh macam mana? Kilang tebu tuh pabrik tebu lah. Oh. Ayoy. Cuman Walau, orang weh. Malaysia nih. Aku orang Indonesia Oh, lah. bukan orang Malaysia. Melayu asli nih. Melayu asli ya. Dulu tuh kilang tebu tuh atau pabrik tebu tuh pembuat gula. Jadi tuh tebu diolah jadi gula. Sama satu bidang tuh mereka Tak, berdua. mama aku dulu bagian pabrik, aku dulu bagian kebun. Oh iya. Jadi berjumpa lah orang nih dengan keadaan kayak sama-sama merantau kan. Betul. Lepas tuh Tapi balik. tadi kau cakap ketemu dekat Tanjung Pinang, macam mana kau nih? Ya habis itu kan merantau. Iya. Oh iya betul. Sampai beranak pinak aku bilang tadi kan. Oh, iya, betul. Sampai lahirlah Kak Catur tuh. Tapi dulu anak pertama mama aku sama bab tinggal
Kak Tanjung Ungat. Dulu Kak abang aku nih nomor 1, abang aku lahir Kak Tanjung Ungat. Nomor 2 Kak Sungai Carang. Hulu Riau. Lepas tuh kakak aku yang nomor 3 itu dia lahir Kak mana Sungai Carang juga. Tapi di Tanjung Pinang semua berarti ya? Iya, jadi mama aku tuh hamil aja di Malaysia, tapi tak melahirkan pakai kat KB Indonesia. Tapi jarak dia jauh-jauh beda. Oh gitu. Kelahiran 80, 82, 87, 89, aku 95. BKB lah beda. Kok nih? Iya. Maaf Mana susun paku lah mak aku jaga aku. Lepas tu aku lahir Kak Kijang. Aku nih jadi aku lahir kan berlima nih, tak pakai. Kau bilang kan tadi tak pakai KB lah. Cuman nama aku nak lahirkan aku tak berKB. Susah lah nak jaga kami orang anak berlima nih. Kecil lagi. Susun paku. Paku tuh apa Mbak Yu? Susun paku tuh dekat-dekat lah jarak dia. Aku sangka hari-hari dia ada paku-paku macam gitu. Bukan. Susun paku tuh jarak lahir dia dekat-dekat. Jadi Nah dia sendiri Kijang lain sama kak dia kan Malaysia. Tapi kakak aku nomor 3 sempat sekolah SD Kak Malaysia. Iya, lepas itu tapi karena kesetaraan pendidikan ngulang lagi ke Indonesia jadi kelas 1 lagi. Sampai kakak aku nomor 4 tuh punya IC sana tuh lahir Kak Pahang Malaysia. Jadi sebenarnya dia ini warga negara Malaysia, ke warga negara Indonesia jadinya. Dia punya dua kewarganegaraan. Oh boleh macam gitu ya? Makanya itulah beda aku bilang nasib kami yang tertukar dari segi pendidikan nih. Sampai dia sekolah di University Kebangsaan Malaysia tuh pakai beasiswa dari pemerintah sana, kerajaan sana. Sudah balik macam gitu. Iya benar, jadi ditanggung. Tapi tak tanggung semua lah. Artinya macam ni ya, macam kayak uang SPP lah kok kita tuh uang SPP. Tapi uang bulanan dia lah semesternya. Iya betul. Tak semua ditanggung ya. Jadi kalau misalnya untuk makan, jajan segala macam duit sendiri. Betul. Paham, Terus waktu dia S2-nya tuh di UTM, University Teknologi Malaysia. Masih Malaysia juga. Masih Malaysia. Dia S1, S2 Malaysia, S3 S3-nya Brunei. Semua Brunei tiga-tiganya luar negeri.